Setelah pada akhirnya semua konflik permasalahan yang terjadi terhadap Aditya, yang justru kini ia benar-benar sangat begitu berat, karena mimpinya pada saat itu akan benar-benar terjadi. Ketika Pak Aditya pada saat itu sempat mempertanyakan soal titik lokasi yang sempat di-Sherlock oleh anak buahnya ke salah satu tetangga dari Widuri. Sebelumnya ia menanyakan soal Widuri kepada tetangga yang lain, namun belum ada respon dan jawaban. Namun ketika Aditya juga sempat menanyakan soal Widuri kepada tetangga yang ini, mungkin bisa dikatakan Pak RT-nya setempat, dan akhirnya mengatakan kalau ternyata Widuri itu sudah meninggal dunia dan ia telah mempunyai anak. Pada saat itu ketika Widuri sempat memasuki kampung tersebut, ia sempat membawa seorang bayi. Dan ternyata memang pada saat itu sempat mengadakan syukuran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir di acara syukuran anaknya. Dan pada saat itu sempat diberi nama Mutiara, dan disinilah awal titik dari seorang Aditya akan benar-benar tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak angkat dari Widuri. Karena pada akhirnya Pak RT ini, tetangga dari Widuri, sempat mengatakan semuanya kepada Pak Aditya kalau ternyata Widuri sempat membawa anak, dan anak tersebut yang bernama Mutiara itu adalah anak angkat dari Widuri. Karena sepertinya para tetangga tersebut pun sempat mengetahui soal Widuri dan juga Mutiara, guys. Dan ini pastinya akan menyangkut masa depan Mutiara, yang pada akhirnya ia akan benar-benar terkejut ketika ia mendapatkan pelukan hangat dari ayah kandungnya sendiri, yaitu Aditya. Dan dalam momen ini sepertinya tidak akan meleset lagi, guys. Sepertinya akan benar-benar akan terjadi. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Dalam sebuah momen saat ini, keterlibatan hal yang memang cukup lebih menegangkan ketika Pak Aditya yang saat itu sempat mendapatkan sebuah informasi mengenai makam Widuri yang saat itu sempat dikuburkan di sebuah perkampungan dekat nelayan. Dan sempat mengingat kembali kalau ternyata Pak dia sempat mengingat momen-momen kebersamaan dirinya bersama dengan Widuri pada saat itu, sebelum ia benar-benar menginjak dalam sebuah kekayaan dan mengenali harta perusahaan yang kini sudah meningkat. Di balik itu semua, kita di sini benar-benar disuguhkan kembali dengan adegan yang cukup lebih darting lagi. Keterlibatan Rianti yang saat ini benar-benar tidak pernah suka terhadap Mutiara. Bahkan di alur cerita kali ini nampaknya Rianti akan segera memecat salah satu karyawan dari Rianti. Terlebihnya si Nunu yang cukup lebih panik karena selama ini si Nunu selalu membuat kesalahan, dan mungkin saja saat itu ia memprediksi kalau dirinya lah yang akan segera keluar dan dipecat oleh Ibu Rianti. Namun usus punya usus, ketika Kenjo dan bersama dengan Aurel yang sempat mengobrol bersama, di situ Aurel pun sempat mengetahui kalau ternyata ART yang akan dipecat oleh Rianti adalah Mutiara. Hal itu pun sempat dipastikan oleh Kenjo, ia tidak akan pernah membiarkan Mutiara ini benar-benar keluar dari rumah tersebut sebelum Mutiara bisa menemukan orang tua kandungnya. Apakah setelah nanti di sini Mutiara menemukan orang tua kandungnya dan akhirnya Kenjo tahu kalau selama ini orang tua kandungnya adalah Ibu Rianti dan juga Pak Aditya, apakah Kenjo benar-benar akan bisa menerima ataukah justru ia akan mempertanyakan soal kebenarannya? Dan seperti kita lihat juga saat ini Pak Aditya benar-benar akan segera mengetahui kalau ternyata Kenjo ini bukanlah anak kandung dari Rianti, begitupun juga dengan Pak Aditya.
Tentu ini akan menjadi konflik besar dan kejutan-kejutan besar bagi para penonton di rumah, dan tentunya hal ini yang benar-benar sering kita lihat, keterlibatan ini sering bermimpi. Ketika semuanya akan terbongkar, pasti aja ada gebrakannya kalau ternyata ini hanyalah sekedar mimpi. Kemarin ketika Mutiara yang sempat mengetahui kalau ternyata Pak Aditya adalah papanya, itu hanya sekedar mimpi. Dan kemarin juga ada beberapa hal yang memang membuat Rianti saat ini membongkar kelakuan dari Aditya itu hanya sekedar mimpi. Entah kenapa film ini kebanyakan mimpinya. Namun perlu kita tegaskan saat ini, saya meminta juga kepada para sutradara agar terlebihnya tidak memerankan mimpi di dalam sebuah sinetron dan drama, agar supaya para penonton ini dibikin enak, dibikin tegang, dan dibikin benar-benar menyaksikan bagaimana alur cerita ke depannya, alur cerita yang akan terjadi selanjutnya. Jangan hanya sekedar diperbanyak mimpi, karena dari satu-satunya orang, yaitu dari Pak Aditya, dari Rianti, Kenjo, Mutiara, semuanya hanya sekedar mimpi. Jadi lil ibarat ini hanya sekedar mimpi di negeri dongeng. Ini adalah sebuah realita di dalam kehidupan nyata yang harusnya para sutradara bisa memikirkan tentang tayangan seperti apa yang harus ditayangkan para penontonnya, agar supaya para penonton pun lebih penasaran dan lebih ingin mendoakan kepada para sinetronnya juga, agar supaya bisa naik rating yang paling teratas. Dan mudah-mudahan saja ya guys, di alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti ini adalah sebuah kebenaran yang akan benar-benar terjadi ketika tetangga dari Mutiara akan membongkar kalau ternyata Mutiara adalah anak angkat dari Widuri. Karena hal inilah yang memang sangat kita tunggu guys, keterlibatan hal memang memuncak dalam sebuah fenomena masalah yang terjadi terhadap Aditya, yang pada akhirnya ia akan segera mengetahui anak angkat dari Widuri. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.